fretta, ma dove corri? Dove vai? Halo, kembali di Gen X. Kali ini kita akan bercerita tentang pertualangan dua orang sahabat dalam mengejar impian mereka. Apakah mereka akan berhasil? Langsung saja kita ikuti alurnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru dari kami. Film diawali dengan dua orang nelayan yang ingin menangkap ikan di sebuah lautan yang diketahui ada monster lautnya. Benar saja, tiba-tiba datang monster laut yang mencuri barang di atas kapal. Namun aksinya ketahuan sama pemilik kapal. Monster ini mencoba untuk kabur namun malah tersangkut di jaring nelayan. Tapi untungnya monster ini bisa berhasil kabur. Hal itu membuat dua nelayan ini ketakutan dan batal untuk menangkap ikan. Kita lalu diperkenalkan dengan salah satu monster laut bernama Luka yang panik karena ikan-ikannya kabur dari kandang. Luka lalu mencoba mengangkat satu persatu ikan. Setelah semua ikan terkumpul, Luka pun membawanya ke padang rumput laut. Saat sedang menjaga ikan, Luka melihat sebuah jam. Luka juga melihat banyak sekali benda di dasar laut bekas kapal. Tiba-tiba datang sebuah kapal. Luka pun bersembunyi. Ibunya Luka lalu menyuruhnya pulang untuk makan siang. Ibunya berpesan agar Luka tidak pernah mendekati daratan. Saat makan, Luka bertanya dari mana datangnya kapal. Lalu neneknya Luka mengatakan mereka datang dari daratan dan dia pernah ke sana. Setelah selesai makan, Luka kembali mengumpulkan barang-barang yang terjatuh. Luka lalu didekati seorang penyelam yang mengumpulkan barang-barang di sana. Ternyata penyelam itu adalah monster laut juga yang bernama Alberto. Alberto pun akan membawa barang-barangnya ke daratan. Saat Alberto menarik Luka dari dalam air, Luka pun seketika berubah menjadi manusia. Luka yang pertama kali ke daratan seketika langsung terpesona melihat indahnya daratan. Luka yang teringat pesan ibunya pun memutuskan untuk kembali ke dalam air. Malamnya, Luka tidak bisa tidur karena kejadian tadi. Keesokan harinya, Luka ingin ke daratan tetapi ia kelihatan ragu. Lalu Alberto datang dan mengajaknya untuk ke daratan. Saat di daratan, Alberto mengajari Luka berjalan dan mengajaknya ke tempat tinggalnya. Di dalam, Luka melihat banyak sekali barang yang dikumpulkan sama Alberto. Saat Luka melihat poster Vespa di tembok, dia langsung terpesona dan berhayal sedang mengendarai motor Vespa. Luka pun mempunyai ide untuk membuat motor Vespa bersama Alberto. Karena sudah sore, Luka pun pulang ke rumahnya. Saat di rumah, ibunya menanyakan keberadaan Luka seharian. Neneknya membantunya dengan menjawab kalau Luka mencari teripang untuknya. Keesokan harinya, Alberto ingin mencoba Vespa bikinannya di sebuah turunan dengan Luka memegangi papan di ujung tebing. Vespa mereka pun hancur dalam percobaan itu. Alberto yang merasa senang, langsung mengajak Luka untuk membuat lagi Vespanya. Alberto pun memberikan pakaian untuk Luka. Sementara ibu dan ayahnya mengetahui kalau Luka tidak menjaga ikan-ikannya, mereka juga mengetahui kalau Luka pergi ke daratan. Saat Vespanya jadi, Alberto mengajak Luka untuk memakai Vespanya. Mereka berdua pun menuruni bukit dengan kencang sehingga terlempar ke laut. Menjelang malam mereka berdua melihat indahnya bintang di atas menara. Alberto mengatakan ke Luka kalau bintang itu adalah ikan. Luka melihat ada kota kecil di seberang pulau. Alberto pun menceritakan kalau di kota mereka bisa melihat Vespa sungguhan. Luka pun kembali berhayal sedang mengendarai Vespa bersama Alberto. Tanpa disadari, Luka tertidur sampai malam di atas menara. Luka yang pulang ke rumah secara diam-diam langsung dimarahin sama ibu dan ayahnya. Di sana juga ada paman Luka dari laut dalam. Ternyata pamannya ingin membawa Luka ke laut dalam supaya Luka aman dan tidak keluyuran ke daratan. Mendengar hal itu, Luka pun kabur dan menceritakannya ke Alberto. Alberto pun ngajak Luka ke kota agar orang tuanya tidak bisa mencarinya dan mewujudkan impian mempunyai Vespa. Mereka berdua pun berenang sampai ke kota yang ada di seberang pulau. Mereka pun naik ke daratan sambil bersembunyi. Sesampainya di kota, Luka takjub melihat suasana kota yang begitu ramai. Lalu dari jauh datanglah seorang pemuda bernama Ercole yang membawa Vespa. Luka lalu tidak sengaja menendang bola yang membuat Vespanya Ercole terjatuh. Ercole yang kesal, langsung menghina Luka berbau seperti ikan.
Ercole lalu memasukkan wajah Luka ke dalam kolam. Luka pun hampir berubah ketika terkena air. Beruntung, tiba-tiba datang anak perempuan bernama Julia yang membela Luka dan Alberto. Ercole lalu ngeledekin Julia yang tidak bisa mengalahkannya dalam lomba Porto Rosso. Saat Luka dan Alberto pergi bersama Julia, datang polisi yang mengatakan akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap monster laut. Mendengar hal itu, membuat Ercole menjadi semangat untuk menangkap monsternya. Di perjalanan Julia mengajak Luka dan Alberto untuk ikut lomba, di mana jika mereka bisa juara, mereka akan mendapatkan uang untuk membeli apa saja termasuk membeli Vespa. Mendengar hal itu membuat Luka dan Alberto ingin bergabung dengan tim Julia. Julia juga menjelaskan kalau lomba ini akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu berenang, bersepeda dan memakan pasta. Julia lalu mengetes Luka untuk mengendarai sepeda. Tapi Luka belum bisa dan terus terjatuh. Luka mengatakan jika bisa memenangkan lomba ini maka dia dan Alberto bisa mewujudkan impiannya untuk punya Vespa. Mendengar itu membuat Julia menerima mereka ke dalam tim. Julia pun mengajak mereka ke rumahnya. Di dalam dapur, Luka kaget melihat banyak sekali tombak. Ayahnya Julia bernama Massimo. Dia adalah nelayan, di mana para nelayan ingin untuk menangkap monster laut. Hal itu membuat Luka yang lagi minum menyemburkan air ke wajahnya Alberto, yang hampir membuat penyamaran mereka terbongkar. Julia menyampaikan pada ayahnya tentang maksud mereka mengikuti lomba, tapi ayahnya Julia tidak bisa membayar uang pendaftaran lomba karena sedang menghemat keuangan. Ayahnya baru bisa bayar jika mereka bisa mendapatkan ikan yang banyak. Luka pun menawarkan bantuan untuk mendapatkan banyak ikan. Akhirnya ayahnya juga akan mengajak Luka dan Roberto untuk menangkap ikan. Malamnya, Julia lalu mengajak Luka dan Alberto untuk nginap di rumah pohon. Di lain sisi ayah dan ibunya Luka pergi ke kota untuk mencari anaknya. Mereka kaget ketika berubah menjadi manusia di daratan. Pagi harinya Luka dan Alberto terbangun dalam wujud aslinya karena hujan. Luka pun mengajak Alberto untuk mengeringkan badan sebelum ketahuan. Lalu Tuan Massimo mengajak Luka dan Alberto naik kapal untuk menangkap ikan dan berhasil mendapatkan banyak ikan. Di lain sisi, ayah dan ibunya Luka menyamar untuk berbaur dengan warga kota. Julia pun mendaftarkan lomba lalu datanglah Ercole yang mengambil uangnya. Luka pun meledek kumisnya Ercole yang seperti ikan lele. Ercole yang ditertawakan lalu membalikan uangnya sambil mengancam akan mengalahkan mereka. Mereka pun mulai latihan untuk perlombaan. Saat sedang latihan berenang, datanglah Ercole yang hampir menabraknya. Hal itu membuat Alberto terkena air dan berubah menjadi wujud aslinya. Sebelum Julia naik ke kapal, Luka langsung menutup kain ke Alberto. Di lain sisi ayah dan ibu Luka sedang berusaha mencari Luka dengan cara menceburkan anak-anak ke dalam kolam untuk melihat wujud aslinya. Dari jauh, Luka melihat ibu dan ayahnya berada di kota. Di malam harinya, Luka bercerita kalau dia melihat orang tuanya. Namun Alberto tidak percaya dengan perkataan Luka. Saat Julia datang, ayahnya Julia menyuruh Alberto untuk membantunya. Julia pun bertanya kenapa Luka saat ingin punya Vespa. Luka pun bilang agar mereka bisa bebas dan melihat ikan di atas langit. Mendengar perkataan Luka, Julia lalu mengajaknya melihat langit menggunakan teleskop. Julia juga menjelaskan kalau itu bukanlah ikan melainkan bintang. Di dalam kamar, Julia menjelaskan banyak hal kepada Luka, dan dia akan menceritakan lebih banyak ketika sudah sekolah. Luka pun punya keinginan untuk sekolah, lalu datanglah Alberto untuk mengajak Luka pergi. Sepanjang perjalanan Luka menceritakan keinginannya untuk sekolah. Lalu Alberto pun membantah kalau monster laut tidak bisa sekolah. Di tengah perbincangan lewatlah Ercole yang lalu meledek Luka dan langsung memukul Alberto karena masih kesal dengannya. Luka lalu mengancamnya dengan tombak agar melepaskan Alberto. Keesokan harinya, mereka mulai berlatih karena sebentar lagi lomba akan dimulai. Di lain sisi orang tuanya Luka mulai putus asa karena mereka tidak bisa menemukan Luka. Lalu mereka melihat Luka yang sedang mengendarai sepeda. Luka mengayuh sepedanya dengan kencang untuk kabur dari orang tuanya. Sampai di suatu jalan menurun, Alberto kesal karena Julia terlalu mengatur Luka. Alberto pun langsung membawa sepedanya dengan kencang sehingga mereka terjatuh ke laut. Saat di tepi pantai, Luka kesal karena Alberto sok tahu banyak hal. Mendengar itu membuat Alberto bertengkar sama Luka. Lalu datanglah Julia yang senang karena mereka masih selamat. Melihat Luka yang dekat sama Julia,
membuat Alberto mengatakan kalau mereka adalah monster laut. Alberto pun langsung lompat ke laut dan berubah menjadi monster laut. Luka lalu meneriaki Alberto sebagai monster lautnya. Hal itu membuat Alberto merasa dikhianati sama Luka. Lalu datanglah Ercole yang melempar tombak dan membuat Alberto pergi dari kota. Saat di rumah, ayahnya Julia menanyakan di mana Alberto. Luka pun bilang kalau Alberto pergi dan tidak mau dicari. Ayahnya Julia pun langsung keluar rumah untuk mencari Alberto. Julia lalu menyiram air ke tangan Luka dan mengetahui Luka juga monster laut. Julia menyuruh Luka untuk pergi karena akan sangat berbahaya jika Luka ketahuan. Luka pun pergi ke pulau seberang untuk minta maaf sama Alberto. Luka pun bilang akan memperbaiki semuanya dengan cara memenangkan lomba. Keesokan harinya, Luka bilang ke panitia kalau timnya akan dibagi menjadi dua yang dimana Luka akan melakukan lomba sendirian. Saat lomba renang, Luka menggunakan pakaian menyelam, agar tidak ketahuan wujud aslinya. Setelah renang dilanjutkan dengan lomba makan. Lalu dilanjutkan lagi dengan lomba sepeda. Luka dengan mudahnya melewati pembalap lainnya termasuk Ercole. Saat di atas bukit Luka menepi karena turun hujan. Tiba-tiba dari jauh datanglah Alberto yang membawakan payung untuk Luka. Alberto yang hampir mendekat lalu ditendang sama Ercole sehingga Alberto berubah menjadi monster laut. Ercole yang melihat monster laut, langsung melempar jaring ke arah Alberto. Tak ingin melihat sahabat yang disakiti, Luka pun melewati hujan untuk menyelamatkan Alberto. Luka pun melaju dengan kencang untuk menghindar dari kejaran Alberto. Tepat di depan Luka dan Alberto, datanglah Julia yang membantu dengan menabrakkan diri ke sepedanya Alberto. Melihat Julia yang terjatuh, Luka dan Alberto mencoba untuk membantu Julia. Saat Luka dan Alberto dikepung warga kota, ayahnya Julia lalu mengangkat tangan Alberto dan mengatakan kalau mereka adalah juara karena sepedanya telah melewati garis finish. Hal itu membuat pandangan warga kota ke monster laut menjadi berubah. Lalu, orang tuanya Luka merasa senang karena Luka bisa juara dalam lomba. Karena menang lomba, Luka dan Alberto akhirnya bisa mewujudkan impiannya mempunyai Vespa. Saat perayaan kemenangan, ibunya Luka khawatir kalau Luka tidak akan bisa hidup di dunia manusia. Lalu neneknya Luka bilang kalau beberapa orang bisa menerima Luka apa adanya. Karena sebentar lagi sekolah akan dimulai, Luka dan Alberto mengantar Julia untuk naik kereta. Sebelum pergi Alberto bilang kalau dia menjual Vespanya agar bisa beli tiket kereta untuk Luka. Lalu orang tuanya Luka datang dan mengizinkan Luka untuk sekolah. Sebelum naik kereta, Luka mengucapkan salam perpisahan sama Alberto karena dia tidak ikut pergi bersama Luka. Luka pun pergi dan film pun tamat. Demikian ceritanya. Tulis pendapat Anda tentang cerita ini di komen. Dan apabila Anda suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.